Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deatri Nur Amalia Abdul dengan NIM 9214200085 dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Armelia pada tahun 2017 membeli aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan 400 juta rupiah. Mesin tersebut termasuk dalam aset kelompok 2 dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada awal tahun 2020, berdasarkan penilaian dari perusahaan jasa penilai yang diakui oleh pemerintah, nilai wajar dari mesin sebesar 600 juta rupiah. Apakah perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi? Jika kondisi perusahaan diasumsikan sebagai berikut. 1. Perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Kedua, tahun 2015, perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 1 miliar rupiah. Dan sampai tahun 2007 baru sebesar 500 juta rupiah yang dikompensasikan dan laba tahun berjalan diprediksi 200 juta rupiah. Nah, jawabannya adalah jika dilakukan revaluasi, harga perolehan mesin senilai 400 juta rupiah sudah diketahui di soal. Nah, akumulasi penyusutan dihitung dari 400 juta rupiah kali 12,5% tarif garis lurus kelompok 2 sama dengan 50 juta per tahun. Karena sudah berjalan 3 tahun, maka akumulasi penyusutannya adalah 50 juta kali 3 tahun sama dengan 150 juta rupiah. Nah, nilai buku mesin dihitung dari harga perolehan kurang nilai buku mesin, yaitu 400 juta kurang 150 juta rupiah, sama dengan 250 juta rupiah. Kemudian, selisih lebih revaluasi dihitung dari nilai revaluasi kurang nilai buku mesin, atau 600 juta rupiah kurang 250 juta rupiah, sama dengan 350 juta rupiah. Nah, jika perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal atau kondisi perusahaan laba, yaitu sebagai berikut. Nilai buku berasal dari nilai buku pada perhitungan sebelumnya. Nilai revaluasi berasal dari soal. Kemudian, selisih revaluasi yaitu dihitung dari nilai revaluasi kurang nilai buku, yaitu 600 juta rupiah kurang 250 juta rupiah. Hasilnya 350 juta rupiah. Kemudian PPh final 10% didapatkan dari selisih revaluasi kali 10%, yaitu 35 juta rupiah. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Laba berasal dari soal. Kemudian penyusutan mesin didapatkan dari harga perolehan atau harga revaluasi dikali dengan tarif. Untuk revaluasi didapat dari 600 juta kali 12,5%, sedangkan untuk tidak revaluasi didapatkan dari 400 juta kali 12,5%. Nah, penghasilan kena pajak didapatkan dari laba dikurang dengan penghasilan kena pajak PPh badan 25% didapatkan dari PKP kali 25%. Apabila didapatkan berapa pajak terutang untuk PPh badan dan PPh final, maka kita bandingkan untuk memilih apakah perusahaan melakukan revaluasi aset atau tidak. Berikut disajikan berbentuk tabel untuk memudahkan. Dari tabel di atas, kita dapat melihat berapa beban yang harus kita bayar apabila kita menggunakan revaluasi dan berapa yang harus kita bayar apabila kita tidak melakukan revaluasi. Dari tabel di atas diketahui bahwa pajak untuk melakukan revaluasi lebih rendah dibandingkan dengan apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi. Sehingga
kita seharusnya memilih melakukan revaluasi dengan menghemat sebesar Rp2.500.000. Apabila perusahaan dalam kondisi rugi, maka laba tahun berjalan bisa dijadikan pengurang kompensasi di tahun sebelumnya, selama masih belum 5 tahun. Dalam soal, karena tahun 2020 adalah tahun kelima, maka di tahun 2021 tidak lagi laba bisa dikompensasikan. Apabila seperti itu, maka perusahaan akan merugi sebesar 300 juta karena sisa 300 juta itu tidak bisa dikompensasikan atau hangus. Berikut tabelnya. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sisa saldo rugi yang bisa dikompensasikan adalah sebesar 500 juta. Saat ini berada di tahun 2020, sehingga tahun 2020 adalah tahun terakhir perusahaan bisa mengkompensasikan kerugian. Apabila laba tahun berjalan adalah 200 juta, maka 300 juta sisa saldo rugi akan hangus karena pada tahun 2021, berapapun labanya maka itu menjadi dasar pengenaan pajak sehingga apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi